rumah sakit yang memang mampu menangani serangan jantung ya dok. Soalnya itu penting juga kita bawa ke rumah sakit yang nggak mampu menanganinya akan memperlambat atau menunda keberhasilan dari penanganan serangan jantung itu sendiri dok. Benar-benar, takutnya nggak ada Betul. alat-alatnya atau kapabilitasnya untuk Betul, Dok. menangani si serangan jantung itu sendiri. Hai Lovely People semuanya, ketemu lagi sama saya Raisa Broto Asmoro. Hari ini kita bakalan bahas seputar penyakit jantung yang ternyata masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Makanya hari ini kita sudah bersama dengan seorang ahlinya, Dr. Med, Dr. Denio Arijab, SPJP, konsultan VHFESC. Wah, selamat datang dok. Terima kasih dok. Terima Selamat siang. kasih sudah hadir di channelku ini untuk ngobrol-ngobrol seputar jantung. Makanya tepat banget nih ngobrolnya sama Dr. Denio. Dokter sekarang praktek di mana dok? Saya praktek di Rumah Sakit Heartology Cardiovascular Hospital di Jalan Bira di Kebayoran. Wah, makanya kita mau mewakili netizen di rumah dok untuk nanya-nanya seputar penyakit jantung. Dan yang paling tepat tentunya kalau ngobrolnya sama Dr. Denio nih yang prakteknya di Heartology. Thank you so much. Nah sebelumnya saya mau bacain faktanya nih. Jadi Lovely People, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu diperkuat dengan data dari WHO sendiri atau Organisasi Kesehatan Dunia yang menyebutkan lebih dari 17 juta orang itu meninggal dunia loh akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan kematian di Indonesia akibat penyakit kardiovaskular sendiri itu mencapai 651.481 penduduk per tahunnya. Yang ini terdiri dari ada penyakit stroke di dalamnya, ada karena penyakit jantung koroner, ada juga karena penyakit jantung hipertensi dan juga penyakit kardiovaskular lainnya. So, karena memang makin meningkatnya jumlah penderita penyakit jantung ini, mungkin kita bisa tanya langsung ke Dr. Denio. Sebenarnya apa sih dok yang bisa menyebabkan jadi ada seperti tren kenaikan terhadap penyakit jantung dewasa ini? Iya dok. Memang sih faktanya bahwa saat ini angka kematiannya meningkat karena penyakit jantung ya dok. Atau penyakit kardiovaskular lah, nggak cuma jantung tapi pembuluh darah juga, stroke termasuk salah satunya. Kalau dilihat dari trennya, kemungkinan besar ini diakibatkan karena gaya hidup. Nah, itu dia. Karena gaya hidup kita yang semakin berubah dibanding yang dulu, sehingga saat ini yang namanya serangan jantung juga yang tadinya di usia 50-an, terus Lansia gitu makanya ini ya sekarang makin 40-an, sekarang di umur 30-an udah sesuatu yang bukan jarang. Iya, sering kita ketemuin ya orang lagi produktif di kantor tiba-tiba kena serangan jantung. Betul dong, betul banget. Jadi dari Amerika sendiri, kalau dulu kita mungkin di 20 tahun yang lalu dibilang periksa kolesterol di usia 40-an, sekarang di usia 22 mereka udah sarankan untuk dilakukan pemeriksaan setidaknya screening, lihat tinggi apa enggak. Gitu. Harus tahu dulu kondisi badannya seperti apa. Gaya hidupnya apa dok yang mempengaruhi? Yang paling banyak mungkin saat ini fast food ya. Jadi fast food sama aktivitas fisik yang semakin berkurang, sedentarial lifestyle yang semakin bertambah, dan kemudian juga tentu merokok itu juga menjadi salah satu yang faktor utama ya. Nah, yang siapa saya bisa bilang. Yang tertohok dengan tadi ya kalimat-kalimat yang dijabarkan sama Dr. Denio. Tapi memang ini menimbulkan keresahan tersendiri dok di masyarakat. Makanya kita sudah kumpulin pertanyaan-pertanyaan dari banyak netizen ya untuk ditanyakan ke Dr. Denio sendiri. Kita langsung bacain aja satu-satu ya dok ya. Baik, ini ada pertanyaan yang pertama, ini termasuk pertanyaan yang paling umum dan paling banyak ditanyain. Apa sih tanda-tanda awal yang paling umum dari serangan jantung nih? Kalau di sinetron kan tandanya jatuh gitu kan dok. Iya sayangnya nggak semua orang begitu gitu ya. keluhan. Tapi memang betul keluhan yang paling mungkin bisa dibilang paling sering adalah nyeri dada sebelah kiri. Jadi memang ada satu refleks yang kalau nyeri tangannya ya jadi di sini megangnya dan itu disebut dengan tanda Levin dan itu memang merupakan salah satu gejala serangan jantung. Tetapi sayangnya banyak keluhan-keluhan lain juga yang bisa mengarah ke serangan jantung. Jadi misalnya apa aja bisa nyeri dada menjalar ke lengan kiri, tapi orang juga mikirnya cuma lengan kiri, lengan kanan juga bisa.
Menjalar ke rekan-rekan Dua-duanya juga bisa? bisa. Oh, Bisa menjalar ke punggung juga dok. Nah itu dia. Terus juga bisa menjalar ke rahang. Bisa juga untuk orang-orang yang terutama kalau misalnya diabetes, dia bisa tidak merasakan adanya nyeri, tapi merasakannya sesak. Jadi ada yang berasanya lightheaded, lightheaded itu kayak keliengan gitu ya dok, kayak mau pingsan mungkin. Gitu ya. Terus tanpa sakit. Tanpa sakit. Ada juga yang datang dengan keluhan mual, muntah, itu juga bisa dok. Dan pingsan juga bisa. Dan yang paling berat yang kita mungkin lihat atau dengar di belakangan adalah jantungnya tiba-tiba berhenti, orangnya blek. Langsung nggak sadar. Oke, ternyata itu juga bisa. Macam-macam ya. Iya. Mungkin ini juga tergantung serangannya sendiri akibat apa. Betul. Gitu kan, yang diperberat seperti apa. Betul. Banyak juga yang sering mengasumsikan kayak istilah awam angin duduk. Angin duduk ya. Iya kan, kayak rasanya kayak iya nih sakit ditusuk nih kayak ada angin di dalam. Gitu. Terus tiba-tiba blek lewat ya. Jantung, iya, itu memang bisa menjadi bagian dari gejala awal atau tanda-tandanya untuk serangan jantung. Oke, nah kalau bedanya sendiri, ini pertanyaan kedua dari netizen, yakni penasaran tentang bedanya yang tadi dok, ada serangan jantung, ada henti jantung. Nah bedanya gimana? Jadi yang kita sebut dengan serangan jantung adalah keadaan di mana aliran di pembuluh darah jantung itu tiba-tiba terhambat. Apakah dia terhambatnya secara 100% ketutup total, diblok gitu ya? Atau dia misalnya di atas 90% sempit, tapi masih bisa lewat sedikit-sedikit, itu juga bisa dok. Nah selama ada gangguan aliran darah di mana tidak terdapat, ada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan supply, maka itu akan membuat serangan jantung itu berlangsung. Nah dari serangan jantung itu sendiri bisa mengakibatkan henti jantung karena ada gangguan irama jantung akibat dari kematian sel jantungnya itu membuat listrik jantungnya menjadi kacau. Dan akibatnya jantung yang tadinya mompa dengan teratur tiba-tiba jadi cuma bergetar aja, dan itu bisa membuat kita pingsan dan berhenti jantungnya mendadak. Dan kalau nggak ditangani dengan cepat dan tepat, ya akhirnya akan fatal. Nah, gitu, dok. Itu yang bahaya ya. Iya, dok. Jadi henti jantung ya berarti udah berhenti nih jantungnya. Udah berhenti. Udah nggak bisa lagi memompa. Nah perbedaannya juga ada, ini pertanyaan selanjutnya dari netizen. Kalau untuk jenis dari serangan jantungnya pada pria dan wanita tuh apakah ada perbedaan? Pada prinsipnya perbedaannya tuh mungkin di gejala ya dok. Gejala yang muncul. Jadi di wanita tuh lebih nggak khas. Mungkin ya? Sesuai dengan wanita yang lebih misterius. Oh, mungkin ada. Jadi tapi lebih nggak khas. Jadi kegalauan wanita. Betul. Jadi kalau di yang tadi kita sebut nyeri dada merupakan gejala paling khas atau paling banyak mungkin. Tapi di wanita kadang-kadang nggak nyampe, di kebanyakan juga di sepertiganya tuh malah nggak keluarnya nyeri dada. Jadi berasanya kayak malah yang nggak berkaitan dengan nyeri dada itu dok. Oh, misalnya? Jadi misalnya kayak lebih mual, muntah, lemes, pingsan, cepat lelah, itu juga bisa menjadi, dan misalnya nyeri gigi, nyeri di rahang. Jadi kirainnya sakit gigi, tapi ternyata itu bisa itu karena serangan jantung. Dari jantung itu kalau dia membuat nyeri, dia bisa menjalar dok. Kalau nggak cuma ke lengan kiri, tapi juga bisa menjalar ke rahang. Jadi sehingga kadang-kadang orang bilang, saya sakit gigi saya, itu rahang saya sakit. Jadi memang itu yang menjadi tantangan juga. Nah karena sifatnya yang lebih nggak khas, membuat diagnosis pada wanita tuh jadi lebih kayaknya bukan jantung, atau mungkin nggak kepikiran buat itu jantungnya kenapa-napa enggak. Dan perbedaannya adalah di laki-laki serangan jantung itu lebih di awal, di umur 30-an, di wanita tuh setelah menopause biasanya. Lebih banyak ya? Betul, jadi kayaknya selama masih ada menstruasi, selama masih terlindungi oleh estrogen, itu semuanya jadi masih relatif terjaga dok. Nanti begitu menopause, estrogennya menurun, efek-efek perlindungan estrogennya menurun juga, jadi risikonya juga bertambah. Jadinya karena perbedaan itu juga yang membuat penanganan pada wanita, pada serangan jantung pada wanita itu cenderung jadi bisa lebih terlambat, atau malah bisa nggak kepikiran bahwa ini serangan jantung loh gitu loh dok. Betul. Gitu ya. Jadi makanya yang namanya check up itu penting banget ya. Karena kalau tanpa check up kita nggak pernah tahu nih gejala-gejala awal yang harus dilakukan gitu kan. Apalagi pada wanita yang mana tadi sulit ketemu nih ya kan.
Mungkin nggak kepikiran ternyata serangan jantung itu sendiri. Oke. Nextnya, misalnya dok ada yang mengalami serangan jantung, apa yang harus kita lakukan untuk menolongnya? Oh jadi misalnya kita lagi ada di tempat umum, terus nih ada masyarakat awam nih ya, terus tahu nih ada orang nih serangan jantung, terus harus gimana ya? Gitu. Mungkin ini basic life support ya? Kalau saya rasa kita perlu bedakan juga antara kalau dia serangan jantung kita perlu melihat kondisinya gimana. Kalau misalnya masih sadar, masih bisa dia bicara, kalau kita kalau memang bisa raba nadi, bisa raba nadinya teraba dengan baik, itu mungkin langkah pertama kalau misalnya di tempat umum kan kita nggak punya apa-apa ya dok ya. Jadi sebaiknya secepatnya ke rumah sakit Dibawa kalau rumah saya bilang. sakit aja. Tapi kalau memang kita punya, kita ada fasilitas misalnya ada oksigen kah, ada obat pengencer darah, mungkin itu yang akan menjadi langkah utama dulu sebelum yang kemudian nggak boleh menunda dibawanya pasien tersebut ke rumah sakit yang memang mampu menangani serangan jantung ya dok. Soalnya itu penting juga kita bawa ke rumah sakit yang nggak mampu menanganinya akan memperlambat atau menunda keberhasilan dari penanganan serangan jantung itu sendiri dok. Benar-benar takutnya nggak ada alat-alatnya atau kapabilitasnya untuk menangani si serangan jantung itu sendiri. Tapi memang orang harus bisa paham ya bahwa kejadian-kejadian seperti itu tuh harus ditangani dengan cepat karena ada golden time itu sendiri. Betul dok, betul banget. Bagaimana penanganan yang dokter rekomendasikan nih agar pasien dapat penanganan yang tepat dan benar untuk mengatasi serangan jantung? Jadi kalau di jantung kita ada slogan time is muscle. Time is muscle, karena otot jantung ya? Iya, karena otot jantung. Jadi semakin kalau yang kita ngomong serangan jantung, semakin lama proses serangan jantungnya berlangsung, semakin banyak ototnya yang rusak. Jadi kalau memang secepatnya bisa penyumbatan atau penyempitan tadi diatasi, dia akan memberikan benefit yang lebih baik dok. Jadi makanya penting banget untuk pertama mengenali gejalanya, sehingga nggak menunda diagnosisnya dok ya. Terus kemudian juga pemilihan ke rumah sakit yang mampu menanganinya dengan baik, sehingga hasil akhirnya akan menjadi lebih baik. Untuk penanganannya sendiri juga kan pasti tergantung penyebabnya. Betul. Untuk tahu nih mungkin apa aja sih penanganan yang bisa dilakukan, gambarannya untuk masyarakat awam nih dok. Jadi kalau memang kita ngomong serangan jantung yang disebabkan karena adanya penyempitan dari pembuluh darah jantung, maka yang ditargetkan adalah kita membuka penyempitan itu secepat mungkin. Jadi gimana cara membukanya, mungkin udah pernah dengar nih yang disebut dengan kateterisasi jantung, atau kalau bahasa Latinnya angiografi koroner. Koroner itu adalah pembuluh darah jantung. Dan kateterisasi jantung itu kita lakukan dengan melakukan tindakan yang masuk melalui pembuluh darah arteri di lengan, terutama yang mayoritas kita lakukan di lengan sebelah kanan saat ini, atau di pangkal paha. Ya, jadi kalau dulu pertamanya lebih banyak di pangkal paha, sekarang lebih banyak di lengan kanan bawah dok, di radialis. Dari situ kita akan masuk dan melihat dengan selang kecil khusus untuk melihat pembuluh darah jantungnya dok. Di mana sih letak penyempitannya? Jadi memang kita udah punya alat-alat EKG, Eko atau USG jantung untuk memperkirakan di mana pembuluh darah mana yang terkena. Tapi dengan angiografi atau dengan kateterisasi jantung ini, kita bisa benar-benar melihat di pembuluh darah mana dari 3 pembuluh darah utama yang mengalami penyempitan. Apakah di cabang-cabangnya, apakah di utamanya, dan apabila penyempitannya terkonfirmasi, maka penyempitan itu kita akan buka dengan balon ya. Jadi seperti kalau jalannya sempit kita masukin balonnya dulu, terus kita buka supaya dia lebih ada alirannya. Betul dok. Nah, dan untuk menjaga supaya alirannya itu nggak nutup kembali, akan bisa dilakukan pemasangan stent atau ring yang untuk mencegah penyempitan kembali, sehingga menjaga rongga dari pembuluh darah itu tetap awet dok sampai amin seumur hidup ya. Ya jadi sekarang bahkan ada teknologi juga di mana kita menggunakan balon
yang ada obatnya. Jadi setelah kita buka dengan balon itu dok, supaya dia nggak tumbuh lagi, itu dibawa obat secara khusus dengan balon sehingga obat itu bisa kita tempelkan di daerah yang tadi kita buka dok. Balonnya akan ditarik keluar, nggak ada balon yang ditinggal ya dok. Jadi cuman ada obatnya aja. Tujuan dari obat itu adalah untuk mencegah supaya dia nggak nutup kembali. Tapi ada kriterianya yang harus dilihat pada saat kita melakukan itu. Apakah memungkinkan untuk memasang balon yang ada obatnya atau harus kita pasang ring. Gitu. Kalau orang taunya udah berapa ringnya di bukan di tangan masalahnya di jantung gitu. Bukan di tangan dong. Iya, jadi itu adalah salah satu keuntungannya juga dengan yang balon yang ada obatnya atau kita sebut dengan drug eluting balloon adalah prinsip bahwa kita tidak meninggalkan metal atau meninggalkan logam mulia sama sekali ya dok. Jadi pakainya. Tapi ada kriteria-kriteria tertentu, nggak bisa kita samakan, semua orang bisa kita lakukan mesti itu. konsultasi dong jadi ya. Mesti kita lihat juga di saat itu bagaimana memungkinkan apa enggak dan dipilih yang pilihan yang terbaik. Betul. Oke. Untuk deteksi kesehatan jantung sendiri sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat nih ya agar tahu nih apakah dia harus memeriksakan diri atau melakukan check up kepada diri sendiri. Apa sih yang dari sederhana dulu deh? Iya. Caranya bagaimana? Mungkin kalau yang dari sederhana kita ngomong dari keluhan ya dok. Keluhan ya. Pertama kalau saya sarankan pertama kita mengenali diri kita sendiri bahwa kita ada masalah nggak sih? Kadang-kadang kan ada orang yang berasanya, aduh saya tuh sebenarnya kalau lagi olahraga tuh naik tangga atau apa tuh berasanya sesek, tapi nggak apa-apa kali mungkin kegendutan gitu kali mungkin ya mikirnya. Anggap sepele gitu betul, ya. Iya. Jadi pertama kenali diri sendiri bahwa lihat dan itu juga penting dalam melakukan aktivitas ya dok ya. Sekarang kan banyak orang engage dengan olahraga dan segala macam. Tapi nggak sedikit juga kita dengar di zaman sekarang di sosial media ini banyak yang tiba-tiba meninggal, tiba-tiba masih muda nggak ada apa-apa, rajin olahraga tiba-tiba pas lagi olahraga itu mungkin pada saat itu apabila kita melakukan sesuatu kita merasakan sesuatu mendingan stop dulu, istirahat dulu, periksakan dibanding kita lanjutkan. Yang kedua yang bisa kita lakukan salah satunya mungkin untuk gangguan irama jantung kita bisa melakukan apa yang kita sebut meraba nadi sendiri. Meraba nadi sendiri. Ya, jadi dengan 3 jari. Diukur. 3 jari, kemudian kita memegang di area pembuluh darah yang dekat dengan jempol. Ya, di situ kita bisa raba dan kita bisa rasakan detak jantung kita. Jadi kalau dengan 3 jari diharapkan lebih mudah untuk netizen atau teman-teman untuk bisa merasakannya dibandingkan pakai cuma 1 jari kalau atau 2. Kalau cuma 1 takutnya di pembuluh darah yang di sini ya. Iya dok, betul banget. Bukan yang di sini. Ya, apalagi pakai jempol, jangan pakai jempol. Kalau jempol, kalau ininya pembuluh darah juga gede. Iya betul dok. Itu satu. Terus yang kedua yang mungkin bisa kita lakukan lagi adalah lakukan medical check up kali ya dok ya. Nah itu dia. Jadi, berapa kali yang harus dilakukan medical check up dalam setahun? Kurang lebih 1 tahun sekali lah dok. Untuk usia? Untuk usia. Kalau dulu kita bilang di atas 40-50 karena dulu kan dibilangnya kan laki-laki di atas 50 tahun udah beresiko. Sekarang karena kita lihat sendiri berapa banyak dari pasien-pasien di usia 30-an yang dengan serangan jantung. Saya sih mulai sekarang udah mulai menyarankan untuk pemeriksaan di atas 30 tahun 1 tahun sekali. Dan tapi, apa aja tuh yang diperiksa? Jangan-jangan cuma kolesterol, asam urat. Seperti yang tadi saya bilang juga dok, dari American Heart mereka menyarankan di usia 22 tahun udah screening 1 kali untuk kolesterol dan darah tinggi. Kolesterol dan darah tinggi. Jadi kalau memang tinggi ya sebaiknya setiap tahun benar-benar lebih sering mungkin lebih dipantau. Tapi kalau enggak dalam waktu 2-3 tahun sekali teratur. Nah tapi kalau sekarang at least kalau kita ngomong untuk jantung ya dok. Yang saya sarankan adalah inisial atau pertama kali echo sama treadmill. Ya, tapi kalau untuk treadmillnya sendiri setahun sekali akan saya sarankan. Oh, setahun sekali loh bahkan ya medical check up sampai ke treadmillnya. Betul. Selain pasang EKG-nya ya. Iya, jadi di treadmill itu pada saat treadmill pun EKG-nya akan tetap dipasang, direkam dan dilihat. Karena kita sayangnya dari pengalaman saat ini di sehari-hari
Banyak juga yang di umur 30-an nggak ada keluhan, terutama pas zaman COVID dulu ya, mau mulai olahraga sama istrinya disodol periksa dulu dah, daripada nanti ini. Terus ternyata loh kok ada penyempitan, dan ternyata penyempitannya malah cukup berat-berat gitu loh. Jadi kalau kita bilang umur 30 mungkin pembuluh darahnya kelihatan kayak umur 60 dok. Waduh. Jadinya banyak yang kaget juga, jadi dari itu susah untuk menerimanya juga. Tentu dengan saya nggak punya keluhan, tiba-tiba kok pembuluh darah saya segini jeleknya gitu. Itu juga suatu tantangan tersendiri di kaula muda lah ya dok ya, untuk bisa nerima keadaan itu. Nah itu, dan harus hati-hati ya, karena benar banget tadi Dr. Denio bilang harus aware dulu sama kondisi diri kita. Karena sekarang trennya kan banyak nih ikutan olahraga, maraton apalagi, tenis gitu kan, bola segala macam. Nah kalau misalnya tahu-tahu kita ikut, ngerasa nggak ada keluhan apa-apa tapi nggak pernah check up, nah hati-hati. Kita harus tahu dulu, check up diri kita sendiri dulu, tahu kondisinya seperti apa baru dinilai sama profesional, yang nilai profesional ya, jangan diri sendiri. Hasilnya begini, bagaimana yang harus dilakukan, olahraganya porsinya seperti apa gitu. Oke, satu lagi nih ya kayaknya ya, gaya hidup yang seperti apa sih dok yang ideal untuk kita bisa hindari serangan jantung tersebut? Oh, lifestyle. Gimana dokter Denio? Balik lagi ke lifestyle. Lifestyle, jadi gaya hidup sekarang kalau dari American Heart itu dok ada satu program mereka develop atau mereka kembangkan. Nama programnya adalah Life Essential 8 dok. Jadi itu di trademark sama mereka, dipatenkan sama mereka. Tadinya Life Simple 7 tadinya, sekarang jadi Life Essential 8. Jadi di situ disarankan apa, jaga makan, jaga berat badan, jaga kolesterol, jaga gula darah, jaga tekanan darah tinggi, jaga tekanan darah lah jangan tinggi. Terus kemudian jangan merokok. Ya, dan aktivitas fisik yang teratur dok. Jadi kalau misalnya kita lakukan dalam satu hari 30 menit, disarankannya kalau aktivitas yang ringan sedang tuh 5 kali dalam seminggu. Berapa lama? Selama 30 menit, 30. Jadi 150 menit per minggu. Tapi kalau kita lakukan kegiatan yang sifatnya lebih berat, kita boleh lakukan 3 kali 25 menit atau 75 menit per minggu. Dan yang ke-8 adalah yang baru ditambah, tidur yang cukup dok. Wah iya benar banget. Susah ya. Nah itu hati-hati. Apalagi sekarang lagi zaman drakor dok. Jadi banyak yang ngejar drakor sampai subuh ya kan. Nah hati-hati. Jadi tadi ya healthy lifestyle sudah dirangkum. Yang pasti sebenarnya semua udah pada paham. Tinggal ngejalaninnya aja nih ya. Lovely people semuanya harus semangat untuk merubah lifestyle-nya supaya lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Betul, dok. Dan ingat tadi satu disampaikan jangan merokok, termasuk para perokok pasif. Ingat itu juga bisa mempengaruhi kualitas kesehatan, apalagi kesehatan jantung. Jadi bagi mungkin ada bapak-bapak biasanya ngerokok, hati-hati. Ternyata istri sama anaknya juga ikut menambah resiko terkena serangan jantung juga, ya kan. Mungkin satu hal juga dok yang perlu ditambahin, orang sekarang juga suka. Ya udahlah saya nggak ngerokok tapi saya vape. Jadi vape itu juga tidak disarankan. Jadi vape itu sendiri belakangan juga menunjukkan bahwa bisa mengakibatkan kerusakan paru-paru yang sifatnya berat ya, bahkan sampai menuju kematian. Jadi itu juga dari mereka bukan cuma stop smoking tapi ya stop vaping. Jadi bukan cuma itu. Mendingan nyemil sehat aja ya dok ya. Kita nyemil wortel aja boleh kali ya. Lebih sehat. Itu tadi ragam pertanyaan dari para lovely people semuanya. Semoga bisa diterapkan karena sudah dijawab dengan lengkap oleh Dr. Denio. Tapi selanjutnya aku masih mau ngajakin Dr. Denio untuk ngebahas soal mitos fakta seputar penyakit jantung. Nah, kira-kira kayak apa? Susah nih dok. Karena biasanya wanita tuh nggak mau ngeluh dok. Merasa bahwa ini mah capek-capek biasa. Ternyata serangan jantung. Jangan ya, jangan. Jangan sampai. Iya.